Hai, saya Haider Adila Deolhak dengan NIM 21100121140 dan 115. Kali ini kita akan membahas Big Data. Pernah kebayang nggak semua informasi data kita dicatat dalam kertas? Mungkin semua data tersebut bisa memenuhi satu ruangan, sehingga kita akan susah mencari data yang kita perlu. Dan Big Data adalah data digital dari semua data yang pernah kita buat. Kita mulai dari pengertian. Big Data adalah sesuatu yang sama dengan data, tetapi dengan ukuran yang sangat besar. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar volumenya dan tumbuh secara eksponensial seiring waktu. Pengertian Big Data menurut para ahli yang saya ambil dari Gartner, seorang ahli dalam bidang data, juga mendefinisikan pengertian Big Data lebih jauh. Pada tahun 2001, Gartner mengatakan bahwa Big Data adalah sekumpulan data yang bervariasi plus lebih besar. Data besar tersebut terkenal dengan sebutan 3V atau velocity, volume, dan variety. Dari pendapat Gartner bisa ditarik kesimpulan bahwa Big Data adalah data yang besar, cepat, kompleks, dan berasal dari sumber data terbaru. Manfaat Big Data bisa kita lihat dalam bidang teknologi informasi, terutama penggunaan perangkat mobile. Saat ini penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain sering kita jumpai karena telah mendukung dan support dengan berbagai sistem aplikasi. Kemudian faktor user-friendly dan mudah dibawa kemana saja merupakan kelebihan utama dari perangkat mobile. Salah satu contoh yang mudah Anda lihat adalah aplikasi GPS. GPS atau Global Positioning System yang dimiliki oleh Google Maps menggunakan bantuan dari Big Data dalam memproses dan manajemen berbagai bentuk data. Karena sistem database yang dibutuhkan sangat besar, mulai dari gambar, pemetaan lokasi, hingga dapat menjangkau hampir seluruh penjuru dunia, tentunya membutuhkan sebuah basis data dengan kapasitas yang sangat besar. Sekarang, Google telah menerapkan sistem penyimpanan berbasis cloud, sehingga penyimpanan dapat dilakukan secara online dan real-time dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Karakteristik Big Data. Yang pertama ada volume, mengacu pada sejumlah Big Data yang dihasilkan setiap detiknya, artinya sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Sebagai contoh, ada feed Twitter, feed Instagram. Arus data-data tersebut bisa berukuran hingga ribuan terabyte per detiknya. Yang kedua ada velocity. Data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga, atau real time. Salah satu buktinya antara lain adalah dengan adanya sistem online cloud storage seperti Dropbox dan Google Drive. Yang ketiga ada variety. Data bisa disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel dan sangat beragam meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Yang keempat ada veracity. Big data memiliki kerentanan dari sisi keakuratan, sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis big data tersebut. Karakter veracity mengarah kepada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. Yang kelima atau yang terakhir adalah value. Berarti Big Data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat, atau dapat juga dikatakan seberapa bernilainya atau bermaknanya suatu data. Teknologi analisis. Dalam proses Big Data Analytic, ada beberapa langkah dan teknologi yang digunakan. Pertama adalah data acquisition. Data acquisition memiliki dua komponen, yaitu identifikasi dan pengumpulan Big Data. Identifikasi Big Data dilakukan dengan menganalisis dua format data, yaitu bond digital dan bond analog digital data. Bond digital data adalah informasi yang ditangkap melalui media digital seperti aplikasi komputer, smartphone, dan yang lain sebagainya. Jenis data ini memiliki jangkauan yang terus berkembang karena sistem terus mengumpulkan berbagai jenis informasi dari user. Kemudian bond analog data adalah informasi yang berupa gambar, video, dan format yang lainnya yang berhubungan dengan unsur fisik dunia. Data ini harus dikonversi ke dalam format digital dengan menggunakan sensor seperti kamera, rekaman suara, asisten digital, dan sebagainya. Langkah kedua dalam proses data acquisition adalah pengumpulan dan penyimpanan data yang teridentifikasi sebagai big data. Karena teknik DBMS tidak dapat dilakukan, maka perlu adanya metode baru untuk mengumpulkan dan menyimpan big data. Metode tersebut adalah Distributed Storage dan Massive Parallel Processing atau MPP. Terakhir, contoh penggunaan Big Data pada dunia migas. Jika kamu pernah membaca koran atau mendengar berita, pastinya kamu pernah melihat kejadian buruk dalam industri migas, kecelakaan saat proses pengeboran misalkan. Contoh tersebut adalah salah satu tantangan terbesar bagi industri migas. Bagaimana sih cara industri migas ini mengatasi masalah tersebut? Salah satu solusi yang diterapkan adalah menggunakan Big Data Analytic. Hasil analisa yang diperoleh mesin dapat membantu mendeteksi kesalahan dan memberi peringatan sebelum hal-hal buruk terjadi. Alhasil, data science dapat memperkecil probabilitas terjadinya kecelakaan dan memaksimalkan efektivitas serta performa sebuah proyek secara keseluruhan. Dan
Terima kasih.